Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Sesudah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, seorang penulis anonim atau tidak dikenal pernah berkata, "Bukan apa yang dimakan, tetapi apa yang dicerna yang membuat manusia. Bukan apa yang kita peroleh, tetapi apa yang kita simpan yang membuat kita kaya. Bukan apa yang kita baca, tetapi apa yang kita ingat yang membuat kita belajar. Bukan apa yang kita khotbahkan atau yang kita katakan atau kita suarakan, tetapi apa yang kita praktikkan dalam hidup, itulah yang membuat kita menjadi orang Kristen." Saudara, dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Yesus menyatakan diri sebagai duta besar Bapa. Duta besar adalah perwakilan resmi suatu negara atau wakil dari pimpinan negara atau orang punya kekuasaan di negara itu. Dia berbicara bukan atas namanya sendiri, tetapi atas nama orang yang mengutusnya, itu pimpinannya atau pimpinan negaranya. Demikian pula Yesus, Dia berbicara atas nama Bapa yang mengutusnya. Dia menyampaikan apa yang dikehendaki Bapa bagi manusia. Sebagaimana duta besar yang keberadaannya menghadirkan penguasa yang mengutusnya, kehadiran Yesus adalah juga kehadiran Bapa yang mengutusnya. Menolak Yesus sama halnya dengan menolak Bapa yang mengutus Yesus.
Saudara, kita orang Kristen juga adalah duta. Kita adalah duta Kristus, atau orang-orang yang diutus olehnya untuk berbicara dan melakukan sesuatu atas namanya. Jadi tindakan kita sebagai orang yang beriman Katolik, beriman Kristiani, adalah hidup dan bertindak atas nama Yesus. Bahkan doa-doa kita pun juga kita lakukan demikian atas nama Tritunggal Maha Kudus. Tantangan kita adalah bagaimana kita mampu menghadirkan Kristus yang mulia sementara kita adalah manusia yang penuh kelemahan dan dosa. Tantangan ini menuntut kita untuk berjuang membuat hidup kita sebagai kesaksian atas ajaran Kristus yang kita imani. Nama baptis Katolik yang kita miliki, karena setiap orang Katolik diberi nama Katolik, dibaptis dengan nama Katolik, dan nanti akan menunjukkan bahwa nama ini 95% adalah Katolik. Jadi nama baptis Katolik yang kita miliki harus dikenal orang sebagai ciri dan cara hidup pengikut Kristus, karena kita selalu berjuang untuk menghidupi ajaran Kristus dan iman Kristiani. Pelecehan agama, penodaan agama, penghinaan agama bukan karena orang lain menista ajaran kita, tetapi kita menista ajaran kita dengan hidup tidak baik. Jadi penistaan agama itu bagi kita orang Katolik bukan dari luar, tapi dari antara orang Katolik sendiri yang tidak mampu hidup baik. Itulah tantangan kita, itulah perjuangan kita. Sekali lagi, bukan apa yang kita khotbahkan yang membuat kita menjadi pengikut Kristus, tetapi praktik dan perilaku hidup kita yang menyatakan dengan lantang bahwa kita adalah orang-orang Kristen, para pengikut Kristus. Saudara, semoga kita mampu menjalankan tugas ini dengan baik di tengah kelemahan yang kita miliki. Tapi kita berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan perbuatan kita, hidup kita, asal kita berjuang untuk mewartakan Kristus. Amin. Mari berubah untuk berubah.